Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didian Ardiana Rahmadani dari kelas A, Prodi S1 Keperawatan semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu BPLR. Jadi di sini pengertian BPLR sendiri yaitu berat badan lahir rendah, di mana seorang bayi terlahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram, terus juga umur kehamilannya kurang dari 37 minggu. Terus etiologinya sendiri ada dua faktor, yaitu faktor predisposisi sama faktor presipitasi. Faktor predisposisi sendiri yaitu faktor yang dari ibunya. Kalau faktor presipitasi itu faktor yang dari janinnya. Kalau faktor dari ibunya, contohnya yaitu penyakit yang dialami ibunya sebelum atau sesudah dia hamil. Terus kalau faktor yang dari janinnya, itu misalnya contohnya yaitu gawat janin, terus juga ada janin terpapar zat kimia, terus juga ada infeksi janin juga. Terus di sini ada tanda dan gejala bayi BPLR. Tanda dan gejala bayi BPLR menurut Surasmi yaitu 1. Umur kehamilan bayi kurang dari 37 minggu. Terus yang kedua ada berat badan bayi kurang dari 2.500 gram. Terus yang ketiga ada panjang badan bayi kurang dari 46 cm. Terus juga yang keempat ada kuku panjang bayi melewati batas ujungnya. Terus selanjutnya ada batas dahi dan ujung rambut kepala tidak jelas. Jadi pada bayi BPLR itu batas dahi dan ujung rambut kepalanya itu tidak jelas, samar-samar gitu. Terus lingkar kepalanya kurang dari 33 cm. Terus lingkar dadanya kurang dari 30 cm. kurang dari 30 cm. Terus rambut lanugo pada bayi BPLR itu masih banyak. Terus juga jaringan lemak subkutan pada bayi BPLR itu masih tipis atau kurang. Terus juga ada tulang rawan daun telinganya. Tulang rawan daun telinga masih belum sempurna. Terus juga tumit pada bayi BPLR itu mengkilap, terus telapak kakinya itu halus. Pada bayi BPLR jenis kelaminnya itu bayi laki-laki jenis kelaminnya itu pigmentasi dan rugai pada skortum kurang jelas. Terus juga testis belum turun ke dalam skrotum. Untuk bayi perempuan BPLR itu klitorisnya menonjol, terus juga labia minora tertutup oleh labia mayora. Terus tonus otot lemah sehingga mengakibatkan bayi itu kurang aktif dan pergerakannya itu lemah. Terus fungsi saraf pada bayi tersebut itu kurang, pada bayi BPLR itu kurang, sehingga mengakibatkan refleks hisapnya itu lemah. Untuk menelan juga lemah. Terus jaringan kelenjar mamae masih kurang, terus juga vernix tidak ada atau kurang. Terus selanjutnya cara perawatan atau penanganan pada bayi BPLR sendiri yaitu di sini kita harus mempertahankan suhu tubuh pada bayi BPLR. Seperti yang kita ketahui, pada bayi BPLR itu sangat rentan akan udara yang dingin-dingin.
karena subkutan pada jaringan lemak subkutan pada kulit bayi BPLR itu masih lemah. Jadi bayi BPLR itu tidak tahan akan udara-udara yang dingin. Dia itu butuh kehangatan. Contohnya seperti pas kita di rumah sakit sering kita jumpai, bayi BPLR itu ditaruh di inkubator. Karena apa? Karena di inkubator itu bisa menjaga kehangatan bayi tersebut. Bayi bayi BPLR itu kan tidak kuat akan udara-udara dingin. Jadi bayi BPLR itu ditaruhnya di inkubator agar bisa terjaga suhu hangatnya. Terus juga di sini ada pengawasan nutrisi atau ASI. Jadi pada bayi BPLR daya hisapnya itu kan lemah. Jadi kita tidak boleh terus-terusan harus ngasih dia minum gitu, tidak boleh. Karena apa? Karena daya hisapnya pada bayi BPLR itu kan masih lemah. Kalau kita paksakan terus itu kan nanti malah bahaya pada bayinya gitu. Jadi kita itu ngasih minum asinya itu sedikit-sedikit aja, kurang lebih itu 200 cc. 200 cc saja itu sudah cukup untuk bayi BPLR. Karena lambungnya pada bayi BPLR itu masih kecil juga. Jadi nampungnya itu juga sedikit gitu. Terus juga dia selain itu juga refleks hisapnya masih lemah. Dia tidak bisa terus-terusan menghisap ASI atau menghisap dot gitu. Terus juga mencegah infeksi. Maksudnya gimana? Maksudnya mencegah infeksi yaitu saat kita mau menyentuh bayi BPLR, memegang atau mengganti popok, menggendong, memandikan, itu kita harus menjaga kebersihan kita terlebih dahulu. Kita sebagai seorang perawat harus menjaga kebersihan kita terlebih dahulu saat mau menggendong, mengganti popok atau menenangkan bayi BPLR. Tidak bayi BPLR saja sih, pada semua bayi juga seharusnya kayak gitu, tetapi kita itu lebih harus disteril lagi saat kita memegang bayi BPLR. Karena apa? Karena bayi BPLR itu kan daya tahan tubuhnya masih belum bisa sempurna gitu seperti bayi-bayi biasanya, dan dia itu lebih rentan daya tahan tubuhnya. Jadi kita itu harus hati-hati, lebih hati-hati lagi saat kita memegang bayi BPLR. Harus disteril kebersihannya gitu. Terus juga kita harus menimbang setiap hari pada bayi BPLR tersebut. Saat kita melakukan perawatan bayi BPLR, kita itu ada perubahan apa enggak, ada kenaikan BB berat badan bayi tersebut atau tidak gitu. Jadi kita itu harus dengan cara menimbangnya setiap hari gitu. Terus juga di sini ada ikterus pada bayi BPLR itu juga harus dijaga. Terus juga ada pernafasan pada bayi BPLR itu juga dijaga. Pernafasannya bagaimana, bunyinya bagaimana, apakah bunyinya itu sempurna atau tidak, ada sumbatan atau gimana gitu, kita harus waspadai. Terus juga ada hipoglikemi, kita harus waspadai juga ada hipoglikemi. Terus di sini juga ada pemeriksaan penunjang. Kita harus melakukan pemeriksaan penunjang pada bayi BPLR, antara lain yaitu dengan pemeriksaan scoreboard, terus juga ada tes kocok, terus juga ada tes darah rutin, glukosa pada darah, terus juga ada foto dada pada bayi atau ronsen. Terus di sini ada diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pola nafas tidak efektif. Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan malnutrisi pusat pernafasan, keterbatasan perkembangan otot, penurunan energi atau keletihan, ketidakseimbangan metabolik. Terus yang kedua ada
hipoglemi berhubungan dengan suhu yang imatur, dan penurunan lemak tubuh seputan. Terus yang ketiga ada resiko gangguan kebutuhan nutrisi. Kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidakmampuan bayi mencerna nutrisi karena imaturitas. Terus yang keempat ada resiko infeksi, berhubungan dengan pertahanan imunologis yang kurang. Terus juga di sini ada rencana tindakan keperawatan saat melakukan perawatan pada bayi BPLR, yaitu rencananya yang dilakukan seorang perawat. Observasi pernafasan, observasi pola pernafasan pada bayi. Terus juga melakukan observasi dan bunyi nafas. Kita harus mendengarkan bunyi nafas bayi tersebut. Terus juga ada observasi adanya sianosis. Terus juga kita harus monitor dengan teliti hasil pemeriksaan gas darah. Terus juga tempatkan kepala bayi pada posisi hiperektensi. Terus juga bayi beri O2 sesuai dengan program dokter. Kalau dokter menyuruh kita memberi O2, kita harus memberi O2 sesuai perintah dokter. Terus juga observasi respon bayi terhadap ventilator dan terapi O2. Respon bayi setelah kita kasih O2 itu gimana? Lebih baik atau malah lebih memburuk gitu. Kita harus mengobservasi. Terus atur ventilasi ruangan tempat perawatan klien. Kita harus mengatur ventilasi ruangan, tidak boleh terlalu dingin, juga tidak boleh terlalu panas. Jadi harus normal standar gitu. Terus kita juga harus kolaborasi dengan tim medis lainnya, seperti dokter juga, perawat-perawat lainnya juga. Kita harus bekerja sama. Gitu. Sekian presentasi tentang BPLR yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.